Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati serta saudara-saudaraku yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya Elma Muksina, siswi dari Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salak, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema Pemuda, Pendidikan dan Al-Quran. Saudara-saudaraku, 93 tahun silam ketika Indonesia masih berada dalam kekangan kolonial, para pemuda yang tergabung dalam Kongres Pemuda kedua merumuskan sebuah lompatan besar untuk Indonesia, sebuah mimpi masa depan Indonesia, yaitu kemerdekaan republik dalam makna dan semangat persatuan. Setiap tahun setelah Indonesia merdeka, tanggal 28 Oktober menjadi hari peringatan Sumpah Pemuda. Banyak kegiatan dilakukan untuk memperingati momentum bersejarah itu. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia tercinta ini, pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan ubah dunia." Masalah pemuda memang menarik untuk dikaji, karena mereka memiliki peran penting dalam membangun masyarakat, negara, dan peradaban. Pemuda merupakan aset bangsa yang harus dikembangkan potensinya, supaya bisa meneruskan perjuangan penerus terdahulu. Tidak salah jika ada pepatah mengatakan bahwa Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini merupakan pemimpin di hari esok. Pemuda merupakan satu fase untuk memberi dan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan. Fase ini pula lah yang diwanti-wanti Rasulullah SAW agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iktanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang masa muda sebanyak 2 kali. Masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa sehatmu sebelum matimu. Oleh karena itu, mengingat potensi masa muda yang luar biasa ini, maka pemudalah yang ditunjuk sebagai pemikul tanggung jawab penerus bangsa dan pengemban dakwah yang utama. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh pemuda yang menjadi dambaan Al-Quran dalam diri para pemuda Al-Kahfi. Pada ayat tersebut, Allah menggambarkan paling tidak ada 2 hal yang dimiliki oleh pemuda Al-Kahfi, sehingga nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Hidup mereka yang teguh imannya kepada Allah, sehingga Allah menambahkan hidayah kepada mereka. Para pemuda Al-Kahfi pun selalu menjaga orisinalitas pemikiran mereka. Mereka tidak mau menerima peradaban yang keluar dari fitrah kemanusiaan. Saudara-saudaraku, untuk menjadi pemuda dambaan peradaban Al-Quran pada hari ini, paling tidak harus memiliki 4 hal, yaitu memiliki pemikiran yang dilandasi keikhlasan karena Allah, mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, tak pernah berhenti mencari ilmu sebagai bekal hidupnya, dan syarat yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang didapatkan dan berjihad untuk merealisasikan ilmunya. Sebab tanpa usaha dan perjuangan, sebuah ide atau gagasan tidak akan pernah muncul dan berkembang. Negara kita insya Allah akan bisa bangkit dengan peradaban Al-Quran jika para pemudanya menjaga orisinalitas pemikiran Islam mereka berdasarkan sistem nilai dan akidah Islam. Karena pemuda dalam setiap bangsa harus berperan menjadi tulang punggung yang menjadi unsur penggerak. Karena tak ada satu bangsa pun
yang mampu bangkit kecuali di atas pundak para pemudanya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Pemuda Islam harus menyadari mereka bukanlah seperti rumput ilalang yang sembarang tumbuh di padang. Mereka adalah umat terbaik yang dipilih Allah bagi umat manusia selama mereka selalu menyuruh kepada kebaikan, melawan segala bentuk kemungkaran dengan landasan iman kepada Allah. Pemuda-pemuda seperti inilah yang mendapatkan janji dari Allah, yakni akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti, yang mana pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasulullah SAW menyebut 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nanti. Salah satunya adalah wasyabun nasa'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri, dan segala bentuk kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke kebun mencari semangka, semangka dipetik semanis madu. Semangatlah wahai para pemuda, nasib bangsa ada di tanganmu. Fajar menyingsing berona merah, menyingkap indahnya sang mentari. Wahai pemuda Islam, tegar dan berjuanglah, karena surga Allah telah menanti. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.